Hai semuanya, selamat datang di channel Sekolah 140. Setelah belajar Mandarin selama beberapa waktu, apakah kamu ingin mengetes kemampuan bahasa Mandarin kamu, atau kamu ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti kamu menguasai bahasa Mandarin? Nah, dalam video kali ini, guru akan menjelaskan kepada kalian tentang tes TOEFL Mandarin, termasuk cara mendaftar dan cara mempersiapkannya juga. Jadi langsung disimak aja ya. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel kita dulu, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Apa sih itu tes TOEFL? Tes TOEFL adalah salah satu tes untuk mengukur kemahiran bahasa Mandarin bagi orang-orang yang bahasa aslinya bukan bahasa Mandarin. Setelah mengikuti tes ini dan kamu lulus, maka kamu juga akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan level kamu. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan dari sertifikat ini? Yang pertama, ini akan berguna ketika kamu mau melamar pekerjaan lain yang membutuhkan keahlian bahasa Mandarin, contohnya penerjemah. Yang kedua adalah untuk keperluan mendaftar APRC atau kriteria pekerja migran jangka panjang. Yang ketiga, kalau kamu melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Dan yang terakhir, sebagai bukti kalau kamu bisa bahasa Mandarin. Nah, sebenarnya bagaimana sih pembagian dari tes ini? Nah, tes TOEFL itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pemula atau Band A, bagian lanjutan atau Band B, dan bagian ahli berbahasa atau Band C. Nah, berdasarkan nilai dari hasil tes kamu, maka pada setiap bagian atau band itu akan dibagi lagi menjadi 2 tingkat atau level, yaitu Band A dengan level 1 atau 2, Band B dengan level 3 atau 4, dan Band C dengan level 5 atau 6. Apa aja jenis kategori tes TOEFL dan biayanya? Yang pertama ada tes mendengarkan dan membaca tanpa membedakan level, harganya adalah 2.000 NTD. Yang kedua, tes mendengarkan dan membaca umum dan harga untuk setiap levelnya adalah 1.600 NTD. Yang ketiga adalah tes berbicara dan harga untuk setiap levelnya adalah 1.400 NTD. Dan yang terakhir ada tes menulis dan harga untuk setiap levelnya adalah 1.400 NTD. Nah, keempat jenis ini itu semuanya menggunakan komputer. Jadi guru sarankan kalian boleh lebih mengenal pengoperasian komputer dan mouse supaya pas hari H ujiannya kamu nggak terlalu gugup. Jika kamu ingin mengajukan program mempekerjakan pekerja migran jangka panjang, maka setidaknya kamu harus mendapatkan sertifikat tingkat A2 dari tes berbicara. Sekarang, guru bakal langsung mempraktekkan ke kalian bagaimana cara mendaftarnya selangkah demi selangkah. Nah, sebelum mendaftar, kalian bisa lihat langsung dulu tanggal ujian untuk kategori yang kalian pilih. Serta perlu diingat kalau metode ujian ini semuanya pakai komputer ya. Nah, cara mendaftarnya itu lewat online, dan langsung aja klik sistem pendaftaran TOEFL melalui link yang ada di kolom deskripsi. Kalau kamu belum pernah mengikuti tes, maka kamu perlu membuat akun dulu sebelum mendaftar. Nah, dalam membuat akun, bakal ada cukup banyak pertanyaan mengenai data pribadi yang harus kamu isi. Nah, setelah kamu punya akun, maka kamu tinggal mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kamu harus login dengan mengisi akun dan password kamu. Untuk bagian akun, maka kamu dapat mengisi nomor paspor kamu. Yang kedua, sesuai dengan kategori tes TOEFL yang kamu mau, kamu bisa memilih lokasi ujian. Nah, kamu juga bisa memilih lokasi ujian yang dekat dengan tempat tinggal kamu atau yang mudah dijangkau. Lokasi ujiannya juga ada di seluruh bagian Taiwan ya, nggak hanya di Taipei aja. Yang ketiga, kamu bisa memilih waktu ujian, dan akhirnya klik daftar. Yang keempat, kamu bisa memastikan dan konfirmasi data-data pribadi kamu, seperti nama Mandarin, nama Inggris, tanggal lahir, dan sebagainya yang akan muncul di sertifikat kamu nanti. Nah, kalau yang kelima, kalau sudah tidak ada masalah, langsung aja klik tombol konfirmasi. Yang keenam, kamu harus mengisi survei yang isinya berkaitan dengan data pribadi dan pengalaman kamu dalam belajar Mandarin. Cara membayar uang pendaftaran itu ada 3 cara. Yang pertama ada Xingyong Ka Fu Kuan, yang kedua ada Xingdong Fu Kuan Tiao Ma, dan juga ada Lie Ying Jiao Fei Dan. Nah, guru menyarankan kamu untuk menggunakan cara Xingdong Fu Kuan Tiao Ma atau Lie Ying Jiao Fei Dan. Nah, untuk cara Xingdong Fu Kuan, barcode akan muncul di HP kamu, dan kamu hanya perlu untuk klik barcode tersebut, pergi ke kasir minimarket terdekat, contohnya Family Mart, 7-Eleven, dan lakukan pembayaran. Nah, untuk cara lainnya yaitu Lie Ying Jiao Fei Dan, maka kamu hanya perlu mencetak kertas tagihan dan pergi ke kasir minimarket terdekat untuk melakukan pembayaran. Dalam 2-3 hari, kamu akan mendapatkan update mengenai kondisi pembayaran. Pada hari kelima dan hari kedua sebelum tes, kamu juga akan mendapatkan email mengenai informasi ujian.
Gimana sih caranya mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian TOEFL? Yang pertama adalah rajin berlatih, menonton lebih banyak program TV atau film yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan juga mendengarkan berita dan radio. Yang kedua, kamu bisa berlatih membuat soal latihan persiapan ujian TOEFL. Nah, pertanyaan-pertanyaan latihan itu bisa kamu dapatkan di link-link yang kita sediakan di dalam kolom deskripsi di bawah ini. Nah, sebenarnya dengan berlatih membuat soal itu penting banget karena kamu bisa ngerasain secara langsung apa rasanya ujian. Terus kamu bisa mengetahui kemampuan bahasa Mandarin kamu, mengetahui metode ujian seperti apa, sehingga saat hari H kamu ujian, kamu tidak merasa gugup. Yang ketiga, kamu juga bisa mengikuti kelas offline 140, di mana kamu bisa melatih kemampuan bahasa Mandarin kamu dalam mendengar, berbicara, menulis, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan kamu. Video kali ini udah sampai di sini ya. Kalau kamu masih punya pertanyaan lain seputar TOEFL, boleh langsung komen di bawah. Sampai jumpa lagi!